511 membunuh seorang pejuang negara abadi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Pejuang negara abadi adalah kultivator kuat yang bisa mendominasi seluruh negara. Meskipun Myanmar dan Malaysia adalah negara kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Perancis, mereka adalah negara yang tangguh. Namun, Chen Fan telah mengalahkan 3 pejuang negara abadi berturut-turut tepat di depan mata telanjang semua orang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guntur yang dia panggil adalah pemandangan yang sangat menakutkan bagi para Master Gong Tau karena kutukan magus mereka telah membuat mereka rentan terhadap kekuatan petir. Sayang sekali, garis miring terbalik petik 2. Meskipun Chen Fan menang, dia menghela nafas dan menyingkirkan jimat guntur. Seni Seribu Guru adalah salah satu mantra tahap penyempurnaan Qi yang paling ampuh. Itu mencakup sebidang tanah seluas 7 lapangan sepak bola. Itu hampir sama kuatnya dengan bahan peledak udara bahan bakar. Bom peledak bahan bakar udara adalah kategori bom paling kuat setelah bom nuklir. Bapak segala bom yang dijatuhkan Rusia di Lembah Warg telah memberi pelajaran yang sulit kepada Chen Fan. Dia bertaruh bahwa ketiga pejuang negara abadi tidak akan bertahan lebih dari 10 detik jika bom peledak bahan bakar udara menyerang mereka. Jika saya bisa mencapai level roh terhubung atau laut ilahi, seni Seribu Guntur seharusnya sama kuatnya dengan bom peledak bahan bakar udara. Tapi sekarang saya baru berada di tahap awal laut ilahi, jadi serangannya sedikit kurang kuat dari yang seharusnya. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir dalam hati. Lihatlah, leluhur Sekte Hong. Dia mundur sambil berteriak sekuat tenaga tanpa ada tanda-tanda akan kehabisan tenaga karena serangan itu. Pembawa pedang keluarga Lin juga bangkit dan segera menenangkan diri. Selain sedikit darah di sudut mulutnya, tidak ada tanda-tanda cedera. Seni petir, garis miring terbalik petik 2. Pria berpakaian biru mengangkat alis dan bertanya, apakah Anda kenal Guru Yao Daoyi dari Sekte Guru Surgawi? Garis miring terbalik petik 2. Sekte Guru Surgawi dulunya adalah tokoh di antara semua sekte di Tiongkok dan baik-baik saja terkenal dengan penggunaan Thunder Arts. Chen Fan telah mendengar orang-orang menyebut Guru Surgawi perkasa yang mengusir kejahatan dari Tiongkok beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak tahu bahwa namanya adalah Yao Daoyi. Saya tidak kenal dia. Garis miring terbalik petik 2. Oh, Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan ringan. Pria berbaju biru memandang dua orang lainnya dengan kaget dan tidak percaya. Seni guntur adalah seni ampuh yang diturunkan dari generasi ke generasi di Sekte Guru Surgawi. Chen Fan baru saja menggunakan seni guntur yang tidak kalah kuatnya dengan Yao Daoyi. Namun, dia mengaku bahkan tidak mengenal Yao Daoyi. Berhentilah membuang-buang napas bersamanya. Ayo kita lakukan sekarang. Hari ini terserah dia atau kita. Garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang keluarga Lin mendengus. Mereka masih memiliki trik yang lebih kuat. Garis miring terbalik petik 2. Ketertarikan Chen Fan terguncang. Dia bisa merasakan bahwa mereka bertiga telah memberikan semua yang mereka miliki, dan mereka tidak akan meningkatkan kekuatan mereka tanpa membakar vitalitas mereka seperti yang dilakukan Galdan. Ketiganya berusia lebih dari 100 tahun dan tidak memiliki banyak vitalitas tersisa. Mereka benar-benar ingin aku mati. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan berpikir dalam hati. Dia tidak akan membiarkan mereka hidup, bahkan jika mereka mencoba melarikan diri. Ketiga pejuang negara abadi itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, menyebabkan kerugian bagi keluarga dan teman-temannya. Jika Chen Fan tidak mendapatkan haknya sekarang, dia mungkin harus tetap berada di sisi orang tuanya untuk membela mereka. Garis miring terbalik petik 2. Yang mengejutkan Chen Fan, ketiganya mendengus pada saat yang sama dan menggabungkan energi mereka bersama. Kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat daripada jumlah bagian-bagiannya. Itu menjulang di seluruh lembah dan memenuhi ruang antara bumi dan cakrawala. Serangan gabungan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan terkejut. Saya hanya ingin tahu jenis pukulan mematikan apa yang Anda miliki. Saya tidak menyangka itu akan menjadi permainan anak-anak yang primitif. Garis miring terbalik petik 2. Terlepas dari kata-katanya, wajah Chen Fan sedikit menjadi gelap. Meskipun serangan gabungan itu kasar dan sederhana, itu bisa sangat mematikan. Bagaimanapun, ketiganya adalah keadaan abadi. Oleh karena itu, kekuatan gabungan dari ketiganya adalah 5 hingga 6 kali lebih kuat daripada prajurit negara abadi pada umumnya.
Sementara itu, esensi sejati Chen Fan beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan budidaya negara abadi tahap awal. Namun, kekuatan seorang kultivator jauh lebih rumit untuk diperkirakan daripada sekadar menjumlahkan angkanya. Chen Fan memiliki tubuh panjang umur Azure Tirk, kekuatan ilahi, dan pemulihan pedang esensi. Selain itu, esensi sejati Chen Fan jauh lebih kental dan kuat daripada yang biasa. Dalam pertarungan sesungguhnya, bahkan kekuatan gabungan dari 10 pejuang negara abadi tidak dapat menjatuhkan Chen Fan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Dia telah melepaskan mantra yang membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya dan melemparkan pukulan langsung ke lawannya. Gelombang esensi yang kuat meledak dari vis aura yang gemilang dan menerangi seluruh lembah. Serangan pedang, garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang dari keluarga Lin menyambut Chen Fan dengan serangan yang kuat. Dia menggandakan serangannya dan membiarkan Blade Aura melonjak hingga lebih dari 20 meter. Blade Aura memanjang seperti batang keperakan dan bertabrakan dengan vis aura Chen Fan. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Energi Qi meledak dari titik tumbukan, membentuk gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Ia mengguncang tebing-tebing tinggi yang mengelilingi lembah, merobohkan beberapa batu lepas. Tubuh Chen Fan menggigil sedikit sebelum dia menenangkan diri. Lawan-lawannya kehabisan tenaga karena saling bertukar pukulan, namun mereka tidak mundur. Sementara itu, mereka dikejutkan dengan penampilan kekuatan Chen Fan. Serangan gabungan kami menghasilkan kekuatan yang sama besarnya untuk menjatuhkan 5 pejuang negara abadi. Tapi Chen Beixuan menang dalam serangan terakhir sendirian. Bagaimana dia bisa mencapai energi sejati yang begitu kuat? Garis miring terbalik petik 2. Sebelum mereka bisa mengetahuinya sebuah jawaban, Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Ayo lagi, garis miring terbalik petik 2. Tiba-tiba, aliran vis Qi terbang menuju 3 penggarap negara abadi. Chen Fan mengeluarkan banyak seni sekaligus, transformasi naga, pemotongan sungai gunung, pedang Qi kayu azure. Dia mengeksekusi mantra ilahi ini dengan gerakan halus yang mengalir secara alami dan mudah. Tiba-tiba, energi Qi dengan mantra berbeda mewarnai langit dengan berbagai warna, saat hiruk-pikuk gemuruh, bentrok, dan dentuman muncul di antara awan. 3 prajurit negara abadi dipaksa mengambil posisi bertahan sejak awal. Semakin lama mereka bertahan, mereka semakin ketakutan. Chen Fan tampaknya memiliki jumlah energi yang tidak terbatas. Chen Fan mampu melawan serangan mematikan apapun atau seni rahasia yang mereka lemparkan ke arah mereka. Dari sekte mana dia berasal? Mengapa dia begitu kuat? Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur dari sekte Hong memblokir aura pedang biru menggunakan tangan awan bergulir. Namun dampaknya telah membuatnya kehabisan tenaga. Roda matahari dan bulan. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melepaskan 14 serangan vis Qi pada saat yang sama, dan melemahkan pertahanan lawannya. Lalu dia terbang kembali sedikit. Dia menegakkan punggungnya dan menyilangkan tangan di depan dadanya, membentuk segel. Tinju, boom, garis miring terbalik petik 2. Terdengar suara gemuruh yang dalam di suatu tempat di kejauhan, lalu cakrawala mulai berputar mengelilingi bumi, berubah dari siang ke malam dan kembali hari ini dalam hitungan detik. Ketika semuanya akhirnya beres, seekor burung emas menyala dan kelinci bulan keperakan muncul di belakang Chen Fan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Chen Fan telah memanggil matahari dan bulan di langit. Ditambah matahari yang sudah ada, 3 benda langit tergantung di langit, melukiskan gambaran yang nyata. Ini pasti seni dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Garis miring terbalik petik 2. Leng Jianfeng berkata, bahkan Guonuanuan, yang tetap tenang, terkejut. Chen Fan tidak lagi tampak seperti artis bela diri. Dia adalah legenda, bijak, abadi, dan dewa, hanya untuk beberapa nama. Jadi inilah kekuatan sebenarnya dari pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Leng Tong berseru dalam benaknya. Hati-hati, itu adalah langkah yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Takemiya Hiro. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur sekte Hong berteriak sekuat tenaga. Bang, bang, bang. Garis miring terbalik petik 2. Mereka bertiga menyerang sekaligus, mencoba menghentikan Chen Fan sebelum dia bisa menyelesaikan seninya. Mereka melemparkan Blade Qi, Palem Qi, dan Sound Blades ke Chen Fan dari segala arah.
Setiap serangan mampu membunuh Grandmaster Transcendent dengan mudah. Namun, saat serangan ini mendarat di Chen Fan, mereka menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh lautan energi yang melayang di sekitar Chen Fan. Bangun, garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang keluarga Lin menggandakan serangannya dan mulai memanfaatkan vitalitasnya. Wajahnya memerah ketika rambut gelapnya yang halus kehilangan kilau dan menjadi pucat dan abu-abu. Saat penampilannya memburuk, kekuatannya melonjak dan dengan cepat mencapai tingkat puncak keadaan abadi. Seni pedang darah, garis miring terbalik petik 2. Blade aura yang cemerlang perlahan merembes keluar dari pedang panjang di tangannya. 3 meter, 4, 5. Ukuran aura pedang berlipat ganda saat leluhur Sekte Hong, dan Raja Naga juga menuangkan energinya ke dalam pedang tersebut. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seukuran naga yang menggeram. Put, garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang menyemprotkan pedangnya dengan seteguk darahnya sendiri. Kabum, garis miring terbalik petik 2. Blade aura tumbuh hingga 30 meter panjangnya. Ada rona merah pada cahaya keperakannya. Itu tampak seperti pedang yang digunakan oleh asura legendaris yang mencari pencerahan di lautan siksaan. Pemandangan pedang mematikan itu membuat semua orang yang melihatnya terdiam, dan membuat mereka terkesiap. Pergi, pria terpelajar itu berteriak dan melepaskan pedangnya. Blade aura melonjak ke langit seperti naga darah yang marah dan mencapai beberapa ratus meter di atas tanah sebelum menukik ke arah Chen Fan. Kekuatan bilahnya setara dengan serangan yang digunakan Chen Fan untuk membunuh Dewa Penyihir Agung. Oleh karena itu, bahkan Chen Fan harus tetap waspada dan melawannya dengan hati-hati. Roda matahari dan bulan, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan akhirnya siap melepaskan seninya. Dengan matahari di satu tangan dan bulan di tangan lainnya, Chen Fan melipat telapak tangannya, mendekatkan penampakan matahari dan bulan hingga keduanya melebur satu sama lain, membentuk segel kepalan tangan dari dua energi yang berputar mengelilingi satu sama lain. Tiba-tiba, seberkas cahaya kuat menembus segel kepalan tangan dan melesat ke langit. Poros itu melebarkan lebarnya saat mencapai langit, dan kemudian jatuh tepat ke 3 pejuang negara abadi. Pembawa pedang telah mengabaikan pertahanannya. Dia mengunci pandangannya pada Chen Fan, tersenyum, menunggu kematiannya. Pada saat itu, Blade aura merah sudah berada tepat di depan Chen Fan, sementara serangan Chen Fan masih menuju sasarannya. Saya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan. Garis miring terbalik petik 2. Meskipun vitalitasnya memudar, pembawa pedang keluarga Lin memasang senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa serangannya akan mendarat pada Chen Fan terlebih dahulu, dan segera setelah Chen Fan memilih untuk menghindar, serangan Chen Fan akan segera mereda setelahnya. Namun, yang mengejutkannya, Chen Fan tidak bergerak sedikit pun dan membiarkan serangan itu mendarat tepat di bahunya. Apa, kenapa kamu tidak menjauh? Garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang memutar matanya tak percaya saat aura tinju Chen Fan menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Chen Fan telah membunuh beruang pedang keluarga Lin, seorang pejuang negara abadi dengan satu pukulan. Boom, garis miring terbalik petik 2. Pancaran cahaya dengan pita perak dan merah tua menembus dada pembawa pedang dan menabrak permukaan tebing, meninggalkan gua berlubang sedalam 3 meter di tebing terjal. Sementara itu, pembawa pedang keluarga Lin memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Para pejuang negara abadi mampu memproyeksikan jiwa mereka dan hidup tanpa ikatan fana mereka. Oleh karena itu, pembawa pedang masih hidup bahkan setelah terkena serangan mematikan. Namun, dia bukan ahli dalam proyeksi jiwa ilahi, sehingga jiwa ilahinya tidak akan bertahan lama di luar tubuhnya. Mengapa kamu tidak menghindar? Apakah kamu tidak takut mati? Garis miring terbalik petik 2. Jiwa ilahi pembawa pedang menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Dia yakin bahwa serangannya bisa membunuh pejuang negara abadi manapun di dunia, jadi dia bertanya-tanya apa yang membuat Chen Fan begitu percaya diri untuk menerima pukulan terberat dari serangan itu. Don, garis miring terbalik petik 2. Bahkan saat dia berpikir begitu, Blade aura merah mendarat tepat di bahu kiri Chen Fan. Serangan itu telah membuka benteng energi Arcane yang kuat milik Chen Fan dan mendarat di bahu Chen Fan. Tubuh Chen Fan berkedip sedikit dan bilahnya memotong kain jubah hitam, memperlihatkan kulit Chen Fan. Begitu kuatnya badan panjang umur Azuretir milik Chen Fan sehingga menghentikan aura pedang merah yang dingin di jalurnya. Namun, aura pedang merah itu hanyalah permulaan. Garis miring terbalik petik 2.
Sapuan cahaya keperakan keluar dari Blade Key yang memudar. Cahaya keperakan itu adalah bilah pedang pembawa keluarga Lin. Itu seluruhnya terbuat dari baja misterius, dan gagangnya memiliki desain rumit yang tampak seperti bulu yang ditutupi jaringan pembuluh darah. Dua kata terukir di gagangnya yang bertuliskan, sayap berbulu. Garis miring terbalik petik 2. Jika ada kultivator Daois yang melihat pedang ini, mereka mungkin akan berseru dengan keras namanya, seni pedang darah. Garis miring terbalik petik 2. Ini adalah seni pedang yang legendaris. Sword Awakening yang memasukkan darah dan vitalitas kultivator ke dalam pedangnya. Setelah bertahun-tahun penyempurnaan, sang kultivator akan menjadi orang yang memiliki pedang dan menjadi seorang ahli pedang yang perkasa. Seni pedang darah ini telah menghilang di Tiongkok selama ratusan tahun, dan tidak ada yang mengira bahwa seni itu masih dipraktikkan oleh keluarga Lin. Sayap berbulu mendaratkan pukulan keras di bahu Chen Fan yang terbuka. Serangan itu dipenuhi dengan kekuatan 3 pejuang negara abadi dan dapat membelah gunung dan menghentikan sungai. Begitu kuatnya serangan itu sehingga pedang yang ada di bawah kaki Chen Fan menyerah saat pedang itu menghantam Chen Fan jauh ke dalam tanah. Apa yang terjadi? Garis miring terbalik petik 2. Leluhur Sekte Hong dan yang lainnya memandang ke arah lubang di tanah dengan penuh harap. Pembawa pedang keluarga Lin telah membayar harga tertinggi agar serangan terakhir terhadap Chen Fan terjadi, jadi para penyerang benar-benar tidak yakin apa yang harus dilakukan jika mereka gagal menjatuhkan Chen Fan. Apakah Chen Beixuan baik-baik saja? Garis miring terbalik petik 2. Sementara itu, Raja Roh dan Hak Hantu juga menatap medan perang dengan cemas. Terlepas dari apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini, hasilnya akan mengguncang dunia dan mempunyai dampak yang luas. Saat itu, bahkan Yuki Shirosa menjadi khawatir. Dia mengepalkan tinjunya dengan benar dan menunggu dengan gelisah. Melihat Chen Fan dipalu ke dalam lubang di tanah, pembawa pedang tertawa terbahak-bahak. Chen Beixuan, kamu bodoh. Kita bisa membicarakan hal ini dan tidak ada yang akan terluka, sekarang lihatlah kami. Baik kamu dan aku telah kehilangan tubuh kita. Garis miring terbalik petik 2. Meskipun tubuh pembawa pedang hancur, jiwa ilahinya bisa masih hidup. Meski begitu, kehilangan tubuh aslinya telah berdampak buruk pada tingkat pencapaiannya di masa depan. Oleh karena itu, pembawa pedang terdengar getir saat dia berbicara. Sebelum tawanya memudar, cahaya biru keluar dari tanah dan menuju langit. Di dalam cahaya biru itu ada seorang pria berpakaian hitam dan rambut hitam. Dia adalah Chen Fan, namun, dia terlihat sedikit berbeda sekarang. Tubuhnya diliputi cahaya biru dan kulitnya hampir tembus cahaya. Tulangnya yang bersinar-bersinar menembus kulit, menerangi aliran darah keperakan di pembuluh darahnya. Sayap berbulu masih bersarang di bahu Chen Fan. Itu telah membelah kulit Chen Fan, tetapi tidak dapat menembus tulangnya. Dia belum mati. Garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang keluarga Lin tercengang. Kulit es, tulang giok. Apakah dia sudah menjadi dewa tingkat bumi? Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur dari Sekte Hong dan Raja Naga sama-sama tercengang. Pada level mereka, mereka tahu lebih banyak tentang dewa tingkat bumi dibandingkan orang biasa. Banyak gulungan kuno mencatat penyempurnaan fisik dewa tingkat bumi yang luar biasa dan penampilan kekuatan fisik Chen Fan tampaknya telah melampaui deskripsi dalam catatan kuno itu. Patriark leluhur dari Sekte Hong memperhitungkan bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ketika kenyataan akhirnya terjadi. Heu, garis miring terbalik petik 2. Guo Nuan dan penonton lainnya merasa lega setelah melihat Chen Fan aman. Huang Jin menunduk, matanya dipenuhi penyesalan. Kleng, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengeluarkan sayap berbulu dari bahunya saat cahaya dingin muncul di matanya. Kamu adalah orang pertama yang melukaiku sejak aku mencapai kesuksesan fenomenal dalam penyempurnaan fisik. Banggalah, garis miring terbalik petik 2. Serangan itu meninggalkan luka sedalam 5 cm di bahunya. Lukanya panjangnya lebih dari 10 cm dan menembus kulit Chen Fan, memperlihatkan tulang-tulang yang bersinar. Itu bahkan membuat lekukan kecil pada tulang giok Chen Fan. Sementara itu, dampaknya juga memberikan dampak yang lebih besar pada Feathered Wing. Itu ditutupi dengan retakan dan saat Chen Fan memegangnya di tangannya, itu terancam pecah berkeping-keping. Kaca, garis miring terbalik petik 2. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Chen Fan mematahkan sayap berbulu dan melemparkannya ke samping. Puch, garis miring terbalik petik 2.
Pembawa pedang keluarga Lin mengeluarkan segumpal darah saat tubuhnya mulai bergetar. Seni pedang darah telah menghubungkan hidupnya dengan pedang terbang. Baik tubuh fisik dan jiwa ilahinya terluka setelah Chen Fan mematahkan sayap berbulu menjadi dua. Live dengan cepat menjauh dari tubuhnya yang terluka parah. Chen Beixuan, aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan padaku. Garis miring terbalik petik 2. Pembawa pedang keluarga Lin mendesis pada Chen Fan. Setelah itu, tubuhnya meledak, menciptakan gumpalan kabut berdarah yang darinya jiwa ilahinya melesat ke langit. Ayo pergi. Garis miring terbalik petik 2. Patriark leluhur Sekte Hong berteriak dan mengubah dirinya menjadi kepulan asap yang terbang ke kejauhan. Patriark leluhur dari Sekte Hong telah kehilangan harapan terakhirnya dalam memenangkan pertempuran setelah dia melihat Chen Fan bertahan melawan pukulan yang begitu kuat. Mereka tidak akan bisa membunuh Chen Fan bahkan jika dia menerima serangan paling mematikan mereka. Kamu pikir kamu bisa kabur? Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus dan menepuk ringan labu kuningnya. Tiba-tiba, aura pedang emas keluar dari labu dan melesat ke arah pembawa pedang. Pembawa pedang sudah terluka parah, jadi dia tidak bisa lari dari pedang terbang itu. Garis miring terbalik petik 2. Raungan menyakitkan muncul saat pedang terbang itu jatuh ke dalam jiwa ilahi pembawa pedang, membuangnya dari dunia ini untuk selamanya. Pedang terbang itu menukik ke atas dan menghunjam ke leluhur Sekte Hong. Patriark leluhur dari Sekte Hong panik dan bergegas mengisi energinya dan memulai seni segel surga. Penampakan telapak tangan muncul di atas kepalanya, membentuk pertahanan yang kokoh. Segel seni surga ini adalah salah satu komponen dari tangan awan bergulir. Ini meningkatkan pertahanan pengguna dan mampu menahan pemboman artileri militer. Namun, itu masih belum cukup untuk menangkal Sword of Essence Restoring. Bunuh. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendengus saat blade aura emas membelah segel surga dan melewati pertahanan. Ia membuat lingkaran di sekitar leluhur Sekte Hong seolah-olah sedang mengukur mangsanya sebelum ia membelah lelaki tua itu menjadi dua bagian. Perkembangan ini mengejutkan semua orang. Mereka telah melihat jatuhnya dua pejuang negara abadi dalam sekejap. Bahkan para penonton seperti Raja Roh merasa merinding karena beban penuh dari kekuatan mematikan Chen Beixuan sangat membebani pikiran mereka. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Bayangan merah keluar dari tubuh leluhur Sekte Hong. Itu adalah jiwa ilahi miliknya. Dia telah mengembangkan jiwa sucinya selama lebih dari 100 tahun dan jauh lebih kuat daripada pembawa pedang. Semua orang menyaksikan jiwa ilahi bergegas mencari keselamatan saat ia melarikan diri dengan kecepatan luar biasa. Namun, dia tidak cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari Sword of Essence Restoring. Blade, bangkit. Garis miring terbalik petik 2. Perintah Chen Fan. Bila emas itu melesat ke langit dan menukik ke bawah menuju leluhur Sekte Hong. Bahkan ketika patriark leluhur dari Sekte Hong mengakui kematiannya yang akan datang, bila suara yang kuat menjatuhkan pedang pemulihan esensi ke samping, memberikan momen berharga kepada patriark leluhur dari Sekte Hong untuk melarikan diri. Orang tua itu memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat menghabiskan sebagian jiwa ilahinya untuk meningkatkan kecepatannya. Sebelum pedang terbang menemukannya lagi, dia menghilang ke udara. Jadi, kamu telah memilih kematian. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengerutkan alisnya dan melihat kembali ke orang yang menghentikan serangannya. Dia menyaksikan seruling giok di tangan Raja Naga hancur berkeping-keping. Upaya terakhirnya untuk menyelamatkan lelaki tua itu terbukti terlalu berat bagi seruling giok itu. Dia adalah teman lamaku, aku harus menyelamatkannya. Ditambah lagi, bahkan jika aku tidak melakukannya, kamu tidak akan membiarkanku hidup. Garis miring terbalik petik 2. Pria berpakaian biru itu meringis. Kalau begitu mati. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengetuk pedangnya dengan dua jari sambil berkata dengan nada dingin. Dia tidak pernah membiarkan musuh-musuhnya, terutama yang kuat. Jika kamu ingin aku mati, lebih baik kamu datang dan membawaku ke dalam lembah tanpa jalan kembali. Garis miring terbalik petik 2. Raja Naga tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menghilang ke dalam lembah tanpa jalan kembali. Chen Fan mengerutkan alisnya dan mengikutinya ke lembah berkabut. Arah yang dibuat oleh dewa tingkat bumi tidak akan cukup untuk menghalangi Chen Fan. Saat itu, semua kombatan sudah pergi, meninggalkan penonton yang saling memandang dengan ketakutan. Dia bertarung melawan 3 pejuang negara abadi pada saat yang sama, membunuh 1 dan mengalahkan 2.
Ini akan mengubah dunia. Garis miring terbalik petik 2. Seru Raja Roh. Tuan lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka dan terdiam. Mereka bertaruh bahwa lebih banyak orang Curmudgeon akan menjadi gelisah dan menampakkan diri setelah kekalahan 3 pejuang negara abadi. Bahkan ketika Chen Fan bertarung dengan 3 pejuang negara abadi di lembah tanpa kembali, seorang pria yang kelelahan militer sedang menonton. Layar dengan penuh perhatian di sebuah pangkalan militer rahasia yang hanya beberapa puluh kilometer jauhnya dari medan perang. Spanduk singa emas tergantung di dinding, itu adalah standar militer Singapura. Target sudah berada di posisinya. Raja Naga sedang dalam perjalanan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Ketiga leluhur telah tiba di lokasi yang ditentukan, jebakan telah dipasang. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Pertempuran akan segera dimulai. Memulai nomor 4, 5, dan 6 drone udara untuk merekam pertempuran. Garis miring terbalik petik 2. Staf militer ini melihat ke layar saat mereka bertukar informasi. Drone udara terbang keluar dari pangkalan satu demi satu menuju lembah tanpa jalan kembali. Tanpa sepengetahuan Chen Fan, pertarungannya berada di bawah pengawasan militer Singapura. Drone sudah berada di posisinya, rekor awal. Mulai sistem pencitraan Galaxy One Satellite. Garis miring terbalik petik 2. Beberapa kilometer dari pertempuran, 6 drone melayang tepat di atas garis pohon dan mengarahkan kamera mereka ke Valley of No Return. Sementara itu, satelit Galaxy One juga mengambil gambar medan pertempuran beresolusi tinggi menggunakan sistem pencitraannya yang kuat. Data ini dikirim langsung ke Departemen Pertahanan Nasional Singapura. Meskipun Singapura adalah negara kota kecil dengan hanya beberapa juta penduduk, perekonomian dan teknologinya sangat maju. Oleh karena itu, ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Asia Tenggara. Sementara itu, di dalam Departemen Pertahanan Nasional Singapura, banyak tokoh politik terkemuka di Singapura berkumpul di depan layar dan melihatnya dengan penuh harap. Mereka termasuk Presiden, Menteri Pertahanan Nasional, Ketua Jenderal, dan Kepala Balai Naga saat ini. Seperti yang kita duga, Chen Beixuan terpikat ke lembah oleh harta karun dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Presiden tertawa terbahak-bahak begitu Chen Fan tiba di lembah. Hall Master Wu, prediksi Anda benar. Saya yakin Raja Naga akan memberi Anda penghargaan besar untuk ini. Garis miring terbalik petik 2. Puji Tuan keluarga Xie. Pemerintah Singapura secara intrinsik terkait dengan Dragon Hall serta 4 klan keluarga besar, keluarga Li, keluarga Xie, keluarga Wu, dan keluarga Guo. Anggota dari 4 klan keluarga ini menduduki posisi pemerintahan di Singapura dan memproyeksikan pengaruh mereka ke seluruh Asia Tenggara. Keluarga Guo asal Guo Nuan juga merupakan cabang dari keluarga Guo di Singapura. Di antara mereka, keluarga Li memiliki sedikit keunggulan dalam politik, karena salah satunya adalah Presiden Singapura saat ini. Sementara itu, keluarga Xie adalah keturunan Raja Naga, keluarga Wu juga merupakan keluarga besar yang berafiliasi dengan Balai Naga tetapi keluarga Guo adalah keluarga pedagang yang menguasai kekayaan luar biasa. Keempat marga keluarga tersebut merupakan lambang masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara. Chen Beixuan adalah legenda hidup, penguasa tingkat abadi termuda. Oleh karena itu, saya bertaruh bahwa tidak ada apapun kecuali harta dewa tingkat bumi yang dapat menarik perhatiannya. Untuk menurunkan kewaspadaannya, saya bahkan telah membocorkan berita tersebut kepada penguasa lainnya di Asia Tenggara. Garis miring terbalik petik 2. Hall Master Wu berkata dengan percaya diri. Tidak ada organisasi lain selain Dragon Hall yang bisa menyebarkan berita ini ke semua Grandmaster Transcendent. Bahkan jika mereka bisa, tidak ada yang akan percaya pada cerita legendaris tanpa dukungan dari Dragon Hall. Patriark leluhur dari Sekte Hong telah tiba, begitu juga dengan Raja Naga. Saya pikir pedang abadi dari keluarga Lin pasti sedang dalam perjalanan. Garis miring terbalik petik 2. Presiden Singapura melihat ke layar sambil tersenyum. Lalu ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Aneh, pedang abadi dari keluarga Lin ini sama sekali tidak terlihat seperti fotonya. Garis miring terbalik petik 2. Balai Naga dan keluarga Lin adalah sekutu tradisional. Presiden Singapura telah melihat foto Lin Suming bersama beberapa pejuang negara abadi dari keluarga Lin. Itu bukan Lin Suming, itu pembawa pedangnya, Lin Langya. Tuan keluarga Xie berkata dengan ringan. Jadi ada 2 pejuang negara abadi di keluarga Lin. Garis miring terbalik petik 2.
Semua orang di kantor terkejut setelah realisasinya terjadi. Aula Naga menjadi terkenal karena memiliki satu prajurit negara abadi, tetapi keluarga Lin punya dua. Apakah itu berarti keluarga Lin setidaknya 2 kali lebih kuat dari Aula Naga? Tidak ada yang istimewa. Tuan Lin Suming adalah pejuang negara abadi tertua yang diketahui, dan dia dulunya adalah orang paling kuat di timur. Bukan tidak mungkin keluarga Lin akan menghasilkan prajurit negara abadi lainnya dalam 100 tahun. Garis miring terbalik petik 2. Tuan keluarga Xie berkata dengan ringan. Saya mendengar bahwa Lin Langya selalu menjadi anak pelayan Lin Suming. Dia bahkan menemani Lin Suming ketika dia memasuki Gunung Qin Chen untuk berkultivasi. Dia tetap di sisi Lin Suming selama lebih dari 100 tahun, jadi keduanya mereka lebih dekat daripada ayah dan anak. Lin Suming telah mengajarkan Lin Langya semua yang dia tahu dan yang terakhir-akhirnya mencapai keadaan abadi beberapa dekade yang lalu. Namun, pernyataannya terhadap keadaan abadi jarang diketahui oleh publik. Saya yakin dia tidak akan melakukannya. Saya tidak akan mengungkapkan dirinya jika bukan karena Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Pengungkapan itu mengejutkan semua orang. Saya bertaruh bahwa Tuan Suming pasti berada di ambang menjadi dewa tingkat bumi. Jika tidak, dia tidak akan bisa melatih prajurit negara abadi. Tetapi bahkan dengan kekuatan dan kekuatan seperti itu, mereka tidak dapat mengalahkan Ye Qinchang. Seberapa kuat sebenarnya Ye Qinchang? Seru Presiden. Keheningan menyelimuti ruangan. Aula Naga diusir dari Tiongkok oleh Ye Qinchang. Mereka akhirnya tiba di Asia Tenggara dan mendirikan negara kota Singapura. Lihat, pertempuran akan segera dimulai. Garis miring terbalik petik 2. Menteri Pertahanan Nasional berteriak. Semua orang menatap layar dan hampir tidak berani bernapas. Mereka akan melihat pertarungan di antara 4 pejuang negara abadi. Jika Chen Fan tidak menjadikan dirinya musuh publik, mereka tidak akan beruntung menyaksikan pertempuran yang begitu penting. Chen Beixuan memang kuat. Dia melawan 3 pejuang negara abadi pada saat yang sama namun dia masih unggul. Garis miring terbalik petik 2. Saat pertarungan berlangsung, senyum puas di wajah Presiden Singapura dengan cepat memudar. Kekuatan Chen Fan jauh melebihi ekspektasi mereka. Akhirnya terpikir oleh mereka bahwa bahkan kekuatan gabungan dari 3 pejuang negara abadi tidak cukup untuk menghentikannya. Mereka akan menggunakan serangan gabungan. Tuan keluarga Xie berkata dengan suara yang dalam. Mereka menemukan serangan gabungan ini setelah kekalahan mereka di tangan Ye Qinchang. Mereka bermaksud menggunakannya melawan Ye Qinchang tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengujinya pada Chen Beixuan terlebih dahulu. Garis miring terbalik petik 2. Namun, semangat penonton yang meningkat dengan cepat adalah dihancurkan oleh apa yang terjadi selanjutnya. Wajah mereka berubah masam saat Chen Fan melepaskan bentuk 36 bela diri sejati dan banyak seni bela diri abadi lainnya. Chen Fan tampak seperti dewa perkasa di layar. Gerakannya membawa kekuatan luar biasa yang mengancam akan menjungkir balikkan dunia. Penonton sangat terguncang saat melihat pemandangan yang tidak dapat dijelaskan, yang merupakan hasil dari roda matahari dan bulan. Ini dia, Lin Langya telah mengisi serangan ini dengan vitalitasnya. Jika ini tidak dapat membahayakan Chen Beixuan, mereka mungkin sebaiknya berhenti. Garis miring terbalik petik 2. Hall Master Wu mengarahkan pandangannya ke layar dan berkata dengan cemas. Dengan hati berdebar-debar, mereka menyaksikan Lin Langya melepaskan kekuatan seni pedang darah ke Chen Fan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Fan tidak menghindari serangan itu sama sekali dan langsung menerima pukulan terberat dari serangan itu. Ini memberinya waktu untuk menggunakan Fist Cell untuk membunuh Lin Langya. Pada akhirnya, dia hanya mengalami luka ringan di bahunya. Bagaimana mungkin? Garis miring terbalik petik 2. Semua orang di ruangan itu tercengang dengan perkembangan tersebut. Presiden melompat dari kursinya dan berseru, serangan gabungan dapat menenggelamkan kapal penjelajah perang. Bagaimana Chen Beixuan bisa bertahan melawan serangan mengerikan seperti itu? Terbuat dari apa dia? Dia memiliki kulit es dan giok tulang. Dia adalah dewa tingkat bumi. Garis miring terbalik petik 2. Tuan keluarga Xie berkata dengan tangan gemetar. Rumornya benar. Dewa tingkat bumi memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan bisa hidup selama 500 tahun. Pantas saja dia bisa lolos dari serangan bapak segala bom Rusia. Para penonton begitu terpana dengan pergantian peristiwa, mereka menatap layar tetapi lupa apa yang mereka lihat. Setelah Chen Fan menyingkirkan Lin Langya dan leluhur Sekte Hong,
dia mengikuti Raja Naga ke dalam usus berkabut di lembah tanpa kembali. Gambar di potongan layar membeku ketika tidak ada seorang pun yang tersisa di pandangan. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu ketika beban pembangunan mulai terasa. Perkembangan itu bahkan telah membius jenderal yang paling tangguh dalam pertempuran di ruangan itu. Kami baru saja mendapat permintaan bantuan kebakaran yang mencakup seluruh lembah tanpa jalan kembali. Garis miring terbalik petik 2. Sebuah suara keluar dari radio. Singapura membeli semua peralatan militernya dari Amerika Serikat dan sebagian besar bahkan lebih canggih dan mematikan dibandingkan persenjataan Rusia. Tidak, Raja Naga masih di dalam lembah, kita akan membunuhnya. Garis miring terbalik petik 2. Sebelum Presiden dapat mengeluarkan perintah, Lord Wu dan Lord Xie bergegas untuk masuk. Bahkan pejuang negara abadi tidak dapat menahan pemboman rudal balistik. Mereka mungkin bisa melukai Chen Fan dengan risiko membunuh Raja Naga. Ditambah lagi, tidak ada yang bisa memastikan bahwa sebuah rudal cukup untuk membunuh Chen Fan. Jika mereka gagal mengakhiri hidup Chen Fan, mereka pada akhirnya akan menjatuhkan kemarahan Chen Fan pada diri mereka sendiri. Garis miring terbalik petik 2. Setelah serangan dihentikan, para penguasa keluarga menghela nafas lega dan saling memandang dengan ketakutan. Tak terbayangkan, dia telah mengalahkan 3 pejuang negara abadi. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Garis miring terbalik petik 2. Presiden bertanya sambil tangannya gemetar tak terkendali. Pikiran tentang kekuatan Chen Fan telah mengambil alih layarnya. Saya pikir dia lebih kuat daripada Lin Suming dan Ye Qinchang. Garis miring terbalik petik 2. Tuan Wu berkata sambil tersenyum masam. Lord Xie membalas ucapannya dengan meringis. Raja Naga adalah tulang punggung keluarga Xie. Tanpa dia, keluarga Xie akan dengan cepat menjadi tidak relevan di Dragon Hall maupun di Singapura. Lord Xie sudah merasakan banyak mata sombong di tengkuknya. Saya berdoa agar leluhur bisa keluar hidup-hidup. Garis miring terbalik petik 2. Lord Xie berkata dengan hati-hati. Pertempuran dan rekaman yang diambil oleh drone akan segera mengguncang seluruh dunia. Pejuang negara abadi keluarga Lin sudah mati. Patriark leluhur dari Sekte Hong telah lolos dari kematian dengan meninggalkan kumparan fananya. Raja Naga terpaksa terpojok dan memilih untuk pergi ke lembah tanpa jalan kembali sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Chen Fan mengikutinya ke lembah, dan sekarang, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jatuhnya 3 pejuang negara abadi telah mengejutkan semua orang, bahkan para petinggi di negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat atau Soviet harus menggunakan senjata pemusnah massal dan nyawa ribuan tentara sebagai ganti nyawa seorang pejuang negara abadi. Namun, Chen Fan dengan mudah menghabisi 3 pejuang negara abadi. Apakah itu berarti Chen Fan sudah lebih kuat daripada pejuang negara abadi manapun di dunia? Apa yang membuat pertempuran ini begitu istimewa adalah rekaman berharga yang diambil oleh drone. Chia mendapatkan rekaman ini hanya beberapa menit setelah pengambilan gambar. Begitu isi rekaman itu terungkap, militer Amerika pun kaget. Kekuatan Chen Beixuan jauh melebihi perkiraan kita, jadi sepertinya kita perlu memperlakukan Chen Beixuan sebagai kasus khusus dan menunjukkan dengan tepat tingkat ancamannya. Garis miring terbalik petik 2. Seorang jenderal dari Pentagon mengeluarkan perintah. Saya membutuhkan semua otak dari MIT dan Stanford. Beri mereka akses ke superkomputer dan izin tingkat tinggi untuk menganalisis rekaman ini bingkai demi bingkai. Saya perlu tahu apakah kita harus bertindak sekarang dan membunuhnya dengan bom N. Garis miring terbalik petik 2. Setelah perintah dikeluarkan, American Tech Machine segera digunakan. Profesor dan pakar terkenal dikirim ke pangkalan di pantai barat Amerika untuk menyelidiki kasus Chen Fan. Hal yang sama terjadi di seluruh dunia, ketika penampilan kekuatan Chen Fan yang mencolok akhirnya menarik perhatian negara kuat tersebut. Sementara itu, di dalam markas Kunlun, Direktur Xiao menghela nafas setelah mendapat kabar terbaru. Sungguh pembuat onar. Garis miring terbalik petik 2. Direktur Xiao tidak bisa berkata-kata karena keberanian dan kemampuan Chen Fan. Sekte Hong, Balai Naga, dan keluarga Lin adalah target utama Departemen Kasus Khusus selama beberapa dekade. Namun sejauh ini, mereka gagal membawa mereka ke pengadilan. Namun, Chen Fan telah membuat mereka menyerah begitu saja sehingga seolah-olah itu hanya permainan anak-anak. Kematian Lin Langya merupakan pukulan besar bagi keluarga Lin. Lin Suming sudah mendekati akhir hidupnya,
jadi menurutku keluarga Lin tidak lagi menjadi ancaman sebesar dulu. Garis miring terbalik petik 2. Kura-kura hitam menghitung dengan tenang. Semua orang mengangguk setuju. Lin Suming adalah pejuang negara abadi tertua dan saat ini usianya pasti sudah lebih dari 150 tahun. Jika dia mengambil risiko dan terlibat dalam pertarungan, dia mungkin kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mencapai dewa tingkat bumi. Sedangkan untuk Sekte Hong, patriark leluhur melemah secara signifikan sejak dia kehilangan tubuhnya. Garis miring terbalik petik 2. Kura-kura hitam melanjutkan, meskipun pejuang negara abadi dapat bertahan hidup sebagai jiwa ilahi, kekuatan mereka tanpa bentuk jasmani berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, ancamannya tidak akan terlalu besar dibandingkan sebelumnya. Sedangkan untuk Raja Naga, menurutku dia juga tidak bisa selamat dari cobaan itu. Jadi ancaman terbesar kita saat ini adalah Chen Beixuan. Garis miring terbalik petik 2. Kata kura-kura hitam. Mendengar kata-kata yang diucapkan dengan lantang membuat semua orang merasakan beban di dada mereka. Meskipun Dragon Hall, keluarga Lin, dan Sekte Hong adalah target utama Departemen Kasus Khusus, mereka membutuhkan dukungan Chen Fan untuk menghadapi ancaman yang terus meningkat. Namun, setelah ancaman lama diatasi, muncul target baru yang tidak terduga. Pikiran tentang Chen Fan mengalahkan 3 pejuang negara abadi dalam satu pertarungan membuat semua orang ketakutan. Bahkan Ye Qinchang sulit melakukannya. Jenderal Chen adalah warga negara Tiongkok dan memiliki hubungan baik dengan Kunlun dan militer. Dia telah melakukan pelayanan yang baik bagi negara kita, dan itu saja. Tidak ada lagi pembicaraan omong kosong itu. Garis miring terbalik petik 2. Setelah jeda yang lama, Direktur Xiao berkata dengan tegas. Ya, garis miring terbalik petik 2. Semua orang menundukkan kepala dan menjawab. Sementara itu, di Tiongkok Tenggara, seluruh keluarga Lin dikejutkan oleh berita tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihat cahaya putih yang terbang ke langit tetapi kembali ke kediaman keluarga Lin sebelum cahaya itu pergi terlalu jauh. Para anggota keluarga Lin berbaris di depan kuil leluhur dan mendengar gelombang desahan panjang dan sedih. Sejak saat itu, keluarga Lin di Tiongkok Tenggara telah mundur ke wilayah tradisional mereka dan semakin diam. Adapun Sekte Hong, mereka menutup banyak cabang di seluruh dunia dan menghilang. Seseorang menyatakan bahwa mereka melihat bayangan merah yang muncul dari timur dan terbang ke pulau tempat markas besar Sekte Hong berada. Seluruh dunia gelap terdiam untuk waktu yang lama. Tuan dari seluruh dunia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, semuanya terdiam. Banyak yang percaya bahwa kekalahan Chen Fan atas Oleg adalah berita palsu, sementara beberapa orang mengklaim bahwa membunuh Dewa Penyihir Agung bukanlah suatu prestasi yang luar biasa seperti yang terlihat. Tidak ada yang menyuarakan pertanyaan mereka kali ini tentang status supremasi Chen Fan di dunia gelap. Apakah ini nyata? Garis miring terbalik petik 2. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya memecah kesunyian. Banyak penguasa di Asia Tenggara yang telah menyaksikan pertarungan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Militer Singapura juga memberikan rekaman pertarungan tersebut ke semua negara besar. Ini sangat nyata. Garis miring terbalik petik 2. Jawab orang lain. Bahkan belum 100 tahun yang lalu, ketika para pejuang negara abadi dengan bebas menjelajahi bumi, dunia melihat kekuatan mengerikan seperti itu. Seorang perapal mantra keriput berkata dengan sedih. Membunuh Grandmaster negara transenden adalah satu hal, membunuh pejuang negara abadi adalah hal lain. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Para Curmujon ini hidup lebih dari 100 tahun dan memiliki banyak mantra dan seni mematikan yang bisa mereka gunakan. Mereka bahkan bisa hidup di luar tubuh mereka. Kesulitannya mengakhiri hidup seorang pejuang negara abadi itulah yang membuat mereka tidak bisa bertarung satu sama lain secara langsung. Namun, aturan lama akan ditulis ulang setelah Chen Beixuan masuk. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat itu, forum pribadi Chia sudah dipenuhi dengan perdebatan sengit. Dia telah mengalahkan 3 pejuang negara abadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Beixuan pasti menjadi pejuang negara abadi yang paling kuat di dunia. Garis miring terbalik petik 2. Seseorang memposting di forum. Pencapaian Chen Beixuan setara dengan kemenangan Lin Suming atas Watanabe atau naiknya Ye Qinchang ke tampuk kekuasaan. Jelas sekali bahwa Chen Beixuan layak mendapatkan setidaknya tempat ketiga dalam daftar ilahi yang lama. Baik, Ye Qinchang maupun Lin Suming tidak bisa bandingkan dengan Chen Beixuan.
Bahkan pesaing teratas untuk posisi nomor 1 Divine Roll tidak dapat melakukan apa yang baru saja dia capai. Seseorang langsung memposting pendapat yang berbeda. Kedua postingan tersebut hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak lagi yang berpendapat komentar mengalir masuk. Beberapa mengklaim bahwa Chen Fan lebih kuat dari siapapun dan mendukung klaim mereka dengan fakta. Bagaimanapun, Ye Qinchang hanya membunuh satu pejuang negara abadi, patriark leluhur dari geng hijau, sementara Chen Fan telah membunuh 3 orang. Ukuran lawan dengan cepat merespons dengan postingan lain, menyatakan bahwa karena Ye Qinchang selamat dari gabungan kekuatan 7 pejuang negara abadi, dia tidak diragukan lagi lebih tangguh. Ditambah lagi, itu terjadi 50 tahun yang lalu, dan Ye Qinchang pasti telah tumbuh lebih kuat sejak saat itu. Bahkan ketika semua orang berunding satu sama lain tanpa ada konsensus, sebuah postingan yang dipasangi pin menarik perhatian semua orang. Jangan buang-buang waktu membahas topik yang tidak ada gunanya. Apakah ada di antara Anda yang berpikir tentang implikasi perjuangan terhadap dunia tempat kita tinggal? Garis miring terbalik petik 2. Setiap orang yang melihat postingan tersebut, berhenti berdebat dan menunggu dengan sabar pembaruannya. Ide postingan yang dipasangi pin adalah The Observer. Pengamat telah secara akurat menunjukkan kemampuan Chen Fan berkali-kali, dan sekarang, dia telah menjadi otoritas dalam segala hal yang berkaitan dengan Chen Fan, bahkan banyak agen intelijen nasional yang berpengaruh mendengarkan pendapatnya. Tuan, apa yang Anda maksud dengan itu? Garis miring terbalik petik 2. Jawab seseorang. 100 tahun yang lalu, pejuang negara abadi tidak hanya bisa berkeliaran di dunia dengan bebas tetapi juga membuat atau menghancurkan suatu negara dengan cepat. Namun, bahkan yang paling kuat di antara mereka, seperti Ye Qinchang hanya membunuh satu pejuang negara abadi di suatu saat. Garis miring terbalik petik 2. Observer melanjutkan, bandingkan dengan situasi yang kita hadapi, kita dapat dengan mudah melihat peningkatan drastis dalam jumlah korban tewas. Chen Beixuan telah membunuh Galdan dan kemudian Dewa Penyihir Agung. Sekarang dia telah menyingkirkan Lin Langya, patriark leluhur dari Sekte Hong dan mungkin Tuan Naga. Totalnya ada 5 pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Pengungkapan para pengamat telah membuat semua orang menghirup udara dingin. Mereka begitu buta terhadap kemenangan Chen Fan yang tak terbayangkan sehingga mereka lupa bahwa dia telah membunuh 5 pejuang negara abadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di kalangan pejuang negara abadi. Pertempuran terakhir telah membuktikan bahwa Chen Beixuan dapat dengan mudah menghancurkan prajurit negara abadi manapun. Saya bahkan tidak berpikir ada prajurit negara abadi yang memiliki peluang untuk lolos dari kematian mereka dalam pertarungan melawannya. Itulah yang membuat saya tetap terjaga di malam hari. Garis miring terbalik petik 2. Nada komentar Observer kemudian berubah sedikit saat dia menulis. Setiap pejuang negara abadi tidak kalah kuatnya dengan sebuah negara kecil. Para pejuang negara abadi ini juga bersekutu satu sama lain, jadi perang penuh di antara pejuang negara abadi jarang terjadi. Ditambah lagi, bahkan Ye Qinchang atau Lin Suming dapat menjamin untuk membunuh pejuang negara abadi lainnya. Hal ini menempatkan Chen Beixuan di bawah sorotan sebagai pejuang negara abadi yang mungkin paling mematikan. Dominasinya terhadap pejuang negara abadi lainnya serupa dengan negara adidaya di seluruh dunia wilayah lainnya. Kemampuan nuklir dan militer mereka mungkin berarti mereka dapat menghancurkan negara manapun seperti yang dilakukan Chen Fan terhadap pejuang negara abadi manapun. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Dia adalah raja dari pejuang negara abadi. Tidak ada keraguan tentang itu. Garis miring terbalik petik 2. Pengamat berhenti sejenak dan kemudian mengumumkan, itu dia. Kita harus mencantumkan Chen Beixuan sebagai raja pejuang negara abadi. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Raja prajurit negara abadi. Garis miring terbalik petik 2. Komentar terakhir pengamat membuat semua orang tercengang. Pada hari ini, Chen Fan secara resmi diakui sebagai seseorang yang telah melampaui keadaan abadi. Dia mempunyai otoritas yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar, dibandingkan dengan negara adidaya utama di dunia. Sementara Chen Fan menjadi titik nyala dunia, di luar lembah, di lembah dia berkelana jauh dengan pedang di tangan. Dia tidak bisa membiarkan musuh sekuat itu lolos. Dia mungkin bisa diselamatkan dari pembalasan di masa depan, namun hal yang sama tidak berlaku untuk keluarga dan teman-temannya. Oleh karena itu, Chen Fan bertekad untuk menentukan nasib Raja Naga sebelum dia bisa keluar dari lembah. Kabum!
Garis miring terbalik petik 2. Begitu Chen Fan melangkah masuk ke dalam lembah, awan yang menggantung rendah mulai bertiup. Kemudian kabut mulai naik seperti uap dari air panas. Mereka berkumpul ke langit dan berubah menjadi naga kabut yang tak terhitung jumlahnya yang menukik Chen Fan dari segala arah. Mist Array tidak hanya merupakan susunan pertahanan tetapi juga memiliki kemampuan agresi yang kuat. Naga kabut ini panjangnya lebih dari 100 meter dan terbuat dari maliki murni. Tubuh mereka yang panjang dan berserabut membuat mereka tampak seperti rantai yang mengikat langit ke bumi. Area itu masih dipenuhi dengan jebakan mematikan yang bisa langsung membunuh seorang Grandmaster. Namun, Raja Naga sepertinya mengetahui jebakan ini dengan baik dan dia melesat ke sana kemari dengan anggun tanpa memicu jebakan apapun. Dia pasti sudah sering ke sini, jadi sekarang dia tahu persis apa yang harus dihindari. Garis miring terbalik petik 2. Pikir Chen Fan dalam hati. Chen Fan bisa saja memecahkan susunannya dalam waktu tidak lebih dari 15 menit, tetapi jika dia melakukannya, dia akan mengambil risiko melepaskan Raja Naga. Dengan pemikiran itu, Chen Fan menyipitkan matanya saat cahaya muncul di matanya. Bangun, garis miring terbalik petik 2. Boom, garis miring terbalik petik 2. Suara guntur dan ki pedangku. Dengan suara gemuruh, Sword of Essence Restoring mendarat ke depan untuk menemui naga kabut. Valley of No Return begitu dalam sehingga Chen Fan tidak bisa melihat ujung jalan yang diciptakan oleh Blade Ki. Kabut tebal yang terbuat dari Yin Maliki menutupi lembah seperti selimut tebal, menghalangi kehendak ilahi Chen Fan. Chen Fan dapat memproyeksikan kehendak surgawinya paling jauh 100 meter. Hancurkan, hancurkan, garis miring terbalik petik 2. Esensi sejati mengalir dari Chen Fan saat dia memerintahkan pedang untuk menebas kabut. Dia telah menyempurnakan pemulihan pedang esensi selama lebih dari setahun dan menambahkan esensi sejatinya yang kuat, bilahnya sama kuatnya dengan artefak roh. Setiap pukulan datang dengan suara gemuruh saat itu menghancurkan naga kabut satu demi satu, menciptakan jalan di tengah jaring kabut mematikan. Garis miring terbalik petik 2. Tubuh Chen Fan berkedip-kedip dan melewati jalan setapak dan muncul di sisi lain dari Mist Array. Ia langsung terpana dengan pemandangan tenteram dan damai yang tersaji di hadapannya. Itu adalah lembah damai yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran dan makhluk-makhluk penasaran. Banyak pasang mata yang ingin tahu mengintip dari balik semak lebat yang subur ke arah Chen Fan. Chen Fan melihat ke belakang dan menyadari bahwa jalan itu telah menghilang. Seluruh lembah dikelilingi oleh lingkaran kabut. Dewa tingkat bumi telah mengeluarkan total 3 susunan. Saya telah melewati susunan pertama, yang kedua adalah garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mendongak dan memeriksa lembah dengan lebih hati-hati. Dia melihat sebatang pohon besar yang menembus langit di sebelah timur, bilah-bilahnya tertancap di tanah di sebelah barat, lava mendesis di selatan, dan genangan air yang dalam di utara. Di tengah-tengah lembah ada sebuah gunung yang kokoh dan menghadap ke 4 kardinal. Ini adalah susunan 5 elemen. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menyipitkan matanya. Kekuatan 5 elemen adalah yang paling melimpah di dunia dan digunakan secara luas oleh para kultivator di seluruh alam semesta. Terlepas dari kekasaran susunan khusus ini, ia berbicara keras tentang keterampilan dewa tingkat bumi. Yah, kalau begitu, itu membuat segalanya lebih mudah bagiku. Arai 5 elemen ada di depanku. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tersenyum. Badan panjang umur Azuretirk adalah salah satu seni paling kuat dari 5 elemen Sekte Abadi, dan Sekte Abadi 5 elemen adalah sekte paling kuat yang unggul dalam penggunaan 5 elemen. Chen Fan dapat dengan mudah memecahkan arai menggunakan Azuretirk Longevity Body miliknya. Dengan pemikiran itu, dia masuk ke dalam arai 5 elemen. Hulom, garis miring terbalik petik 2. Begitu Chen Fan masuk ke dalam barisan, tanah mulai bergetar dan bola api yang tak terhitung jumlahnya menghujani Chen Fan. Bola api ini terbuat dari api murni esensi dan dapat dengan mudah melelehkan logam apalagi daging manusia. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh. Dia menyalakan layar pelindung True Essence untuk menangkal hujan api saat dia terus bergerak lebih dalam ke dalam barisan. Garis miring terbalik petik 2. Lembah itu mengeluarkan ledakan yang lebih keras seolah-olah dibuat marah oleh Chen Fan. 5 sinar cahaya bersinar dari berbagai arah saat tsunami energi gelap mengalir ke lembah. Ki gelap adalah bentuk kental dari elemen air dan setiap tetesannya memiliki berat lebih dari beberapa ratus kilogram.
Besarnya air bah yang mematikan membuat bumi mengerang. Bang! Garis miring terbalik petik 2. Gelombang demi gelombang, ether air yang padat menghantam layar biru itu tetapi tidak dapat memecahkannya. Chen Fan terus berjalan maju tanpa mengubah langkahnya sedikit pun. Kemudian barisan tersebut menghujaninya dengan serangan yang lebih mematikan dalam bentuk pedang, tombak, dan batu-batu besar yang berjatuhan. Don don don. Perisai pelindung Chen Fan telah menjauhkan serangan ini dari Chen Fan saat dia berjalan lebih jauh ke lembah. Semakin jauh dia pergi, serangannya semakin kuat dan kuat. Serangan-serangan ini dibentuk oleh energi di dalam arai Dharma dan sangat mematikan sehingga dapat menghancurkan pejuang negara abadi manapun dengan mudah. Bahkan perisai biru Chen Fan mulai menyusut ukurannya semakin dekat dia ke jantung susunan. Ketika perisai itu hanya berjarak setengah meter dari Chen Fan, susunan itu akhirnya melepaskan serangan mematikannya dalam bentuk Yiwut Aether Ki yang tak terhitung jumlahnya. Itu dia, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan memulai sebuah karya seni. Atas nama The Primordial Azure Tirk, dan dengan Yiwut talismannya, aku perintahkan padamu. Garis miring terbalik petik 2. Esensi sejati panjang umur Azure Tirk yang kuat menyembur keluar dari tangan Chen Fan dan dituangkan ke dalam serangan elemen kayu. Badan panjang umur Azure Tirk adalah seni elemen kayu paling kuat dan dapat menguasai semua elemen kayu di alam semesta. Energi kayu Yi tiba-tiba menghilang dan seluruh arai elemen kayu dengan cepat berada di bawah kendali Chen Fan. Kelima elemen tersebut saling berhubungan dalam arai 5 elemen dan menghancurkan satu elemen berarti menghancurkan keseluruhan arai. Hancurkan, garis miring terbalik petik 2. Chen Fan menginjak tanah dan mendengus. Kabum! Garis miring terbalik petik 2. Getaran melanda lembah dan menghalau barisan mematikan itu. Chen Fan menemukan dirinya tepat di depan sebuah gua. Raja Naga sedang berdiri di dekat pintu masuk. Raja Naga berbalik dan dikejutkan oleh Chen Fan. Kamu sudah menyelesaikan arai naga kabut dan arai 5 elemen. Garis miring terbalik petik 2. Raja Naga bertanya dengan rasa tidak percaya dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia dan beberapa pejuang negara abadi lainnya membutuhkan waktu beberapa dekade untuk menemukan cara melewati dua susunan pertama. Oleh karena itu, dia tercengang dan takut dengan efisiensi luar biasa Chen Fan. Mungkin perlu waktu beberapa dekade, tapi bagiku, ini hanyalah permainan anak-anak. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan melambaikan tangan dan berkata dengan ringan. Chen Fan telah menjebak Raja Naga di lembah, jadi dia tidak terburu-buru untuk membunuh Raja Naga segera, sebaliknya, dia memeriksa gua itu dengan cermat. Jadi ini arai Dharma ketiga. Garis miring terbalik petik 2. Ada sebuah altar batu di dekat pintu masuk, dan di atasnya ada 9 miniatur pedang. Setiap pedang memiliki nama yang terukir di tubuhnya. Pixiu, Rosemalo, Asura, dan Rok Merah. Setelah mengidentifikasi nama pada bilahnya, Chen Fan sudah menebak pemiliknya. Raja Naga tersenyum masam lalu menjelaskan. Sejauh yang kami tahu, gua tempat tinggal ini adalah kediaman dewa tingkat bumi terakhir di Tiongkok, pedang rahasia penggarap agung. Pedang ini adalah 9 terkenal yang digunakan olehnya. Anda harus melewati susunan pedang ini secara berurutan untuk masuk ke dalam gua. Garis miring terbalik petik 2. 9 pedang ini telah membantu penggarap agung mendominasi seluruh Tiongkok. Saya bertaruh bahwa dibutuhkan 9 pejuang negara abadi untuk memecahkan susunan ini. Tapi di mana kita akan menemukan 9 pejuang negara abadi? Kata Raja Naga sambil gemetar kepalanya. Saya mengerti. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan mengangguk. Dia bisa merasakan energi yang sangat besar keluar dari 9 pedang terbang ini. Meski berpenampilan biasa, masing-masing dari mereka sama mematikannya dengan seni pedang darah Linlangya. Namun, teka-teki itu tidak bisa menghalangi Chen Fan. Tiba-tiba, Chen Fan merasakan sedikit tarikan di ikat pinggangnya. Labu kuning itu entah bagaimana gelisah. Labu penguat bila ini juga milik penggarap agung, mungkinkah? Pikiran Chen Fan berpacu saat dia melepaskan labu dari ikat pinggangnya dan memulai seni yang dia gunakan untuk memanggil pedang terbangnya kembali ke dalam labu. Kleng-kleng, di bawah tatapan mata Raja Naga yang tidak percaya, 9 bila itu mulai bersenandung dan perlahan-lahan terangkat ke udara dan kemudian terbang ke dalam labu kuning. Setelah beberapa saat, Raja Naga berseru. Bukankah itu labu penguat bilah dari penggarap agung? Saya pikir itu hilang. Garis miring terbalik petik 2.
Setelah dia mendapatkan 9 pedang terbang, suasana hati Chen Fan sedang baik. Jadi dia menjawab dengan sigap tanpa banyak berpikir, ya, saya mendapatkannya dari Hong Kong. Garis miring terbalik petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Chen Fan melambaikan tangan dan berjalan ke dalam gua. Ikuti aku, dan jangan coba-coba melarikan diri. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Raja Naga berubah beberapa warna, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan mengikuti Chen Fan dengan kecewa. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya dengan mencoba melarikan diri, dan dia juga sangat penasaran dengan harta karun dewa tingkat bumi. Bagian dalam gua tidak seperti yang dibayangkan Raja Naga. Sebagian besar kosong, kecuali beberapa rak sakit dengan tumpukan gulungan di atasnya. Beberapa gulungan sudah berubah menjadi debu abu-abu. Tepat di tengah-tengah gua ada seorang penggarap duduk di tanah dengan mata tertutup. Wajahnya memancarkan kehidupan dan energi. Penggarap agung masih hidup. Garis miring terbalik petik 2. Seru Raja Naga. Bahkan seorang penggarap inti emas pun tidak dapat hidup lebih dari 1000 tahun. Chen Fan mendengus. Ini hanya tubuhnya. Dia memiliki tubuh terhubung sehingga dagingnya akan bertahan ribuan tahun. Namun, jiwa surgawinya sudah lama hilang. Garis miring terbalik petik 2. Raja Naga memeriksa kultivator itu dengan lebih hati-hati dan memperhatikan bahwa dia tidak dapat mendengar detak jantung apapun. Seperti yang dikatakan Chen Fan, sekam kosong. Garis miring terbalik petik 2. Chen Fan memperhatikan bahwa kultivator itu memegang sebuah gulungan di tangannya. Chen Fan mengeluarkan gulungan itu dari genggaman kultivator yang mati itu dan membukanya. Dia terkejut begitu membaca baris pertama.